Oke. Jadi kompresi jantung itu apa sih kompresi jantung? Ada yang tahu nggak kompresi jantung itu apa? Coba yang dari sini mungkin, yang di ujung warna pink, yang cute-cute. Ada nggak yang pink? Nggak ada. Oh, itu bapak yang udah berdiri. Kompresi jantung adalah memompa detak jantung supaya mengalirkan sirkulasi darah. Betul, betul. Tepuk tangan dulu. Jadi gini, kompresi jantung itu hanya dilakukan pada satu kondisi, yaitu henti jantung. Jadi kalau jantungnya tidak berhenti, tidak perlu untuk dilakukan pompa jantung atau kompresi jantung atau kompresi dada, ya. Jadi kompresi jantung tuh betul, kan jantung kita tuh seperti balon, tapi dia bisa kembang kempis. Saat dia mengempis, dia mengeluarkan memompa darah, ya. Saat dia mengembang, darah masuk, habis itu mengempis keluar, ya. Jadi dari paru-paru ke jantung sisi kanan, dia menerima, harus jantung sisi kiri dia akan memompa ke seluruh tubuh, gitu. Nah, kalau misalnya pasiennya henti jantung, taunya dia henti jantung berarti dengan memeriksa denyut nadi di leher. Jadi kalau dia tidak sadar, ya, terus dia diperiksa denyut jantungnya tidak ada, berarti dia henti jantung, ya. Apalagi sebelumnya dia misalnya lagi biasa, terus dia tiba, kok saya nggak enak ya, terus dia sesek, terus dia jatuh, itu pasti henti jantung, serangan jantung yang berlanjut kepada henti jantung, ya. Nggak ada nih di sini, maka harus langsung dilakukan kompresi jantung. Buat apa? Betul, dari kelompok coklat, untuk membuat jantung ini berdenyut lagi. Kalau dia berdenyut, darahnya mengalir. Kalau darahnya mengalir, darah bawa oksigen. Untuk apa? Ya untuk konsumsi tubuh kita. Karena jantung itu berhenti kalau ada serangan jantung. Serangan jantung terjadi karena pembuluh darahnya tersumbat. Pembuluh darah apa? Namanya pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu pembuluh darah yang memompa darah ke jantung itu sendiri. Jadi jantung memompa darah nih, kan ke seluruh tubuh. Tapi ada juga darah yang dipompa ke jantung itu sendiri buat makanannya dia. Nah itu tersumbat, dia nggak dapat makanan, otot jantungnya jadi mati. Otot jantungnya mati, dia nggak bisa berdenyut. Ya, kalau nggak berdenyut ya kita harus bantu agar dia berdenyut lagi. Dengan cara apa? Dipompa. Nah, ini yang akan kita pelajari. Secara teori, caranya adalah menekan kuat minimal 5 cm. Ini siapa yang mau napas buatan? Sabar, Bu. Ibu mau jadi korbannya. Nah, sama siapa nih, Bu? Nggak boleh, Pak, dosa. Bu. Oke, jadi tekan kuat minimal 5 cm. Bukan berarti kita harus bawa-bawa penggaris ya. Nanti makanya kita belajar biar tahu feel-nya kayak gimana sih 5 cm tuh, ya. Dan cepat, 100 sampai 120 kali per menit. Misalnya 1 detik tuh kayak gini. 1 2 3 4, itu kan 1 detik 1 detik. Jadi kalau 100 sampai 120 kali per menit, kira-kira seperti ini. Atau tahu lagu Baby Shark nggak? Ya, tahu. Siapa yang tahu? Coba gimana, Pak? Nah, waduh, ini si ibu menjurus terus ya. Tadi malam tidurnya sendiri kayaknya. Nah, jadi kenapa saya bawa Baby Shark? Karena itu beats per menitnya itu 100 sampai 120 kali per menit. Baby shark du 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 du, baby shark du 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 du, baby shark du du. Nah, itu dilakukan saat kita lagi LJP. Karena kalau kita pakai lagu Chrisye, ya, pelan-pelan
Badai pasti berlalu. Nah, dia berlalu nih korbannya. Hah? Tapi kalau kita pakai lagu yang cepat, beatsnya kira-kira 100 sampai 120 kali per menit. Misalnya ya. Ayo nyanyi lagu Baby Shark ya satu bareng-bareng. Nah, itu kalau dihitung 100 sampai 120 kali per menit. Betul. Ya? Dalam hati aja, Pak. Nanti dikira ngapain sih? Happy banget ya. Kok happy banget? Korbannya mending gue mati aja deh. Dia jatuh, kita panggil. Pak, bangun, Pak. Nggak bangun juga. Kita raba dia nadinya nggak ada. Kita harus minta tolong. Tolong ada korban henti jantung. Tolong ambulans. Atau tolong ambil AED. Nanti kita belajar. Ya. Jadi kita minta tolong. Habis itu baru kita lakukan kompresi. 9 ini 8 7 5 7 9 8. Benar ya? Ini 8. Oke. Jadi kalau dari saya warna aja deh, kuning, abu, orange, hijau ya. Jadi nanti kita ceritanya ada korban yang tiba-tiba jatuh. Ya, tiba-tiba jatuh lagi jalan, megang dada kiri tiba-tiba jatuh. Ya. Apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Nomor 1. Cek respon. Coba kuning, cek respon. Pak, bangun Pak, bangun Pak. Oke, good. Abu, cek respon. Bangun Pak, bangun. Oke, orange, cek respon. Oke, hijau. Mbak, beda sendiri deh. Maunya nolong cewek. Oke, tadi yang udah cek respon di bawah dulu. Ayo di bawah. Tadi yang cek respon di bawah. Satu aja. Oke. Tadi kita anggap dia tidak respon ya dengan dipanggil. Kalau dipanggil dia nggak respon, apa yang kita lakuin? Berikan rangsang nyeri. Oke, yuk rangsang nyeri di dada tengah. Oke. Boleh dipijit, boleh diginiin, atau kadang-kadang bisa juga mencubit ujung kuku, ya. Oke, kita anggap dia nggak ada respon juga. Berarti apa yang kita lakukan? Cek nadi. Oke, cek nadi yuk. Dari jakun ke samping. Kayaknya kalau Bapak kejauhan. Nah, sekitar di sini nih, Pak. Sekitar di sini. Oke. Coba kita lihat. Ini masih di tengah, Pak. Jadi ke sini dikit. Nah. Oke. Kita raba kira-kira 10 detik. Kalau 10 detik nggak ada, berarti kita sepakat dia terjadi apa? Henti jantung. Apa yang perlu kita lakukan? Good. Ayo minta tolong. Ayo kuning. Dari tadi mbak-mbak mulu dia. Kapan terakhir ketemu istri, Mas? Oke, dia henti jantung nih. Saya tidak bisa nolong dia sendiri, maka kita harus minta tolong. Oke, kita anggap rekannya ini datang, ya. Oke, saya bantuin. Oke, lalu apa yang dilakukan berarti? Pompa jantung. Oke, sebelum kita ke pompa jantung, kita posisikan tangannya dulu ya. Oke, telapak tangan kanannya di tengah dulu. Oke, setuju. Oke, kita lihat. Oke, good. Oke, posisikan dulu ya. Oke, kalau sudah diposisikan harus tegak lurus. Jadi jangan nyamping-nyamping. Oke, lebih tegak lagi, Mas. Gini. Oke, good. Good. Ya, Masnya agak maju dikit, lebih agak condong dikit. Nah, oke. Oke, sudah dalam posisi ya.
Sekarang kita akan lakukan kompresi dada berapa kali? 30. Nanti hitung yang kenceng ya. Ya, 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 30? Oke. Kayaknya mas yang baju hijau karena ini cewek kali ya. Orangnya kayaknya agak pelan. Kurang dalam kayaknya. Oke. Sebentar. Yang abu udah bagus banget. Oke. Sorry. Nah, coba yang mas siapa namanya? Yana, Pak. Keras nggak? Yana. Hah? Suryana. Suryana. Oh Suryana. Saat ngedorong, dia keras nggak ke dalamnya? Coba dirasain. Enggak, Pak. Hah? Enggak. Enggak. Tapi dia juga tetap ada tahanan kan? Ya ini seperti kita mendorong dada kita, dada manusia beneran, ya. Jadi memang ada tahanan yang kita dorong, ya. Tapi nggak boleh kenceng-kenceng banget. Tapi juga nggak boleh terlalu pelan. Karena kalau nggak pelan, kalau terlalu pelan, dia nggak dek gitu kan, nggak ke dalam kan. Nah, terus ingat tadi pas kita masuk coba masuk, didorong ke bawah, tekan ke bawah, terus naik lagi. Nah, jadi kita harus memberikan memberikan ruang untuk jantung ini mengembang. Jadi nggak boleh, Mas, misi. Jadi nggak boleh, dia harus ke bawah, naik lagi. Tapi naiknya nggak boleh kita sampai kayak gini ya. Nggak boleh. Tangan kita tetap standby di dadanya. Misalnya nanti temennya akan memberikan nafas buatan, juga dada kita tetap di sini. Ya, misalnya saya adalah penolong kedua, ya. Misalnya mas sampai 30 nih, ayo ceritanya 30. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. udah gantian, langsung begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, langsung. Jadi nggak boleh 30 nih. Mana mau bantuin lagi nih? Nggak boleh. Ya, Harus nyambung, Pak. harus nyambung karena minimal interupsi. Tapi setiap 2 menit kan tadi ganti. Kenapa setiap 2 menit? Jadi saat kita ganti 2 menit, kita periksa lagi denyut jantungnya. Siapa tahu udah ada denyut jantungnya. Oke? Jadi jangan begini terus sampai pasiennya udah hidup, udah ada nafas lagi masih sakit. Gitu. Ya? Oke, tadi kan kita step by step sampai memberikan kompresi dada. Oke, sekarang temennya akan memberikan nafas buatan. Oke, Mas siapa namanya? Asnawi, Pak. Mas Asnawi. Oke, yang tadi temennya satu lagi mana rekannya? Oke, yang ada sungkup kita pakai sungkup, yang nggak ada sungkup nggak kebagian, kita akan coba praktekkan dengan mulut ke mulut, ya. Tapi nggak usah beneran. Oh itu cewek ya? Apa? Pakai botol. Oke, jadi apakah bisa alternatif kalau nggak ada sungkup pakai yang lain selain bibir ke bibir? Pakai botol sebenarnya secara prinsip bisa-bisa aja, tapi tidak efektif. Kenapa nggak efektif? Karena pas kita dorong begini, udara di dalamnya juga nggak akan sekuat itu untuk mendorong dada kita. Gitu. Apalagi kita harus buka-buka mulutnya, gitu ya. Oke, yuk. Sekarang yang temennya biasanya berada. Sekarang pegang dagunya dahinya. Oke. Habis itu si dagunya dinaikin ke atas. Oke. Iya. Oke. Nah, itu boleh. Nah, gitu aja. Nah, dari samping aja. Enakan dari samping. Sebenarnya kalau yang pakai sungkup memang enaknya di atas kepala. Tapi kalau dia dengan yang mulut memang dari samping lebih enak. Jadi kalau yang pakai sungguh begini. Iya. Oke, yuk kita praktekin. Yang pakai sungkup kayak gitu, oke.
boleh seperti itu, sebenarnya boleh yang begini juga nggak apa-apa. Si begini berarti. Iya. Oke. Kalau udah seperti itu, kalau pakai sungkup sih khususnya kayak gini kalau pakai sungkup. Sorry, maaf ya. Kalau pakai sungkup kita pegangnya gini. Oh gitu. Jadi ini nggak akan goyang-goyang nih. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya pakai biasa, ya udah begini. Kalau yang biasa gini, ini kita tutup nih, ini kita buka. Jadi pas kita berikan nafas buatan ya gini, gitu. Karena kan udah secure kita giniin nih. Tempelin Gini, langsung ke Pak. apanya? Mulut kita ke mulut. Sebenarnya iya, harus ditempelin. Karena kalau nggak ditempelin, udaranya pasti akan keluar. Kalau masih pakai tangan begini, pakai jarum begini bisa. Tidak efektif, karena pasti ada udara yang keluar. Kalau ragu, mending nggak usah. Gitu. Karena di jalan Pak ya. Otomatis kan alat ini nggak ada. Betul. Ya kan? Betul. Jadi pertolongan pertama di jalan aja, biar langsung gitu. Iya. Nggak pakai alat ini. Betul. Kalau nggak ada, boleh saja. Tapi kita harus kita harus tahu, oke, ini kayaknya nggak bakal efektif nih. Ya. Kalau mau yang lebih efektif ya berikan aja kompresi dada terus. Gitu. Saran saya kalau nggak ada, lakukan kompresi dada aja. Kecuali masnya benar-benar pede, misalnya temen kita tahu dia nggak sakit, nggak ada sakit pernafasan yang menular, nggak apa-apa, boleh lakukan. Tapi kalau orang yang tidak kita kenal, sebaiknya kalau kita ragu ya jangan, nggak usah gitu. Tapi kalau orang kita kenal, oke, dia nggak sakit nih, kita tahu, boleh lakukan mulut ke mulut, ya. Oke. Sekarang yang mengkompresi dada di posisi lagi. Di posisi lagi, nanti 30, habis 30, yang memberikan nafas sebenarnya saat sebelum kompresi dia sudah memposisikan jalur nafasnya kebuka, gitu. Jadi nggak nunggu ngasih nafas buatan baru kita buka. Dari mulai dia kompresi dada udah kita buka jalur nafasnya, oke? Yuk. Oke. Ya. Nanti nggak usah langsung beneran ya. Oke. Yuk, 30 ya, kompresi dada ya. Mas baju kuning kita buka nafas buat jalur nafasnya. Ditengadahkan. Nah, ya. 30 ya. 1 menit 30 aja langsung nafas. Ya, jadi 30 kasih nafas buatannya berapa kali? 2. Habis itu ngapain? Pompa lagi 30 lagi. Habis itu 2 lagi. Oke? Yuk, 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
Oke. Yang Mas baju kuning kayaknya terlalu cepat. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau yang pakai sungkup, dia dari awal sudah. Nggak dibuka dulu begini. Enggak kan, kalau di sini dia udah. Kalau pakai sungkup dia udah tinggal begini nih. Oh, langsung gitu. Langsung ditarik. Pun kalau misalnya pakai mulut, dari awal sudah ditengadahkan. Jadi enggak, oh udah selesai nih, baru siap-siap. Enggak, kita udah siap. Dari awal sebelum kompresi selesai, kita sudah siap untuk melakukan nafas buatan. Oke? Udah paham yang bertugas kompresi dada? Sekarang gantian. Tukeran. Kita mulai dari ceritanya dia korbannya ditemukan ya. Jadi jangan langsung kompresi. Oke, ini ada pasien, ada korban tidak sadar. Apa yang kita lakukan? Ayo, panggil dulu. Oke, nggak bangun. Kita apain? Berikan
Rangsang nyeri. Oke, nggak ada juga. Sekarang ngapain? Cek nadi. Oke, nadinya ada nggak? Nggak ada ya. Ngapain kita? Minta tolong dulu, Pak. Oke. Habis itu kita siap-siap kompresi dada yuk. Oke, siap. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang temennya udah siap? Oke, sekarang yang kita simulasikan bersamaan ya, yang kompresi dada sama yang ngasih nafas buatan. Oke, yang ngasih nafas buatan saat mulai kompresi dada sudah mulai membuka jalur nafasnya, jadi ditengadahkan. Oke, yuk mulai kompresi lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, good, warna hijau good. Orange lebih dalam lagi Pak, orange lebih dalam. 10. Oke, kasih nafas buatan 2 kali. Oke, lagi, lanjut lagi. Siap-siap lagi Pak. Yang ngasih nafas buatan tetap buka. Ya, Pak. Oke. Ya, cukup. Tepuk tangan dulu semuanya.